Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Eza Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maisa Bungalan akan melakukan perjalanan ke Kediri menghadap Pangeran Kudo Padmodoto. Ternyata Maisa Agni bersama dengan Witantra pun tidak tega membiarkan Maisa Bungalan melakukan perjalanan sendiri. Mereka ingin mendampingi sampai ke Kediri sambil mengenang masa lalu yang indah bagi mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Witantra tersenyum, memang menarik untuk melihat-lihat daerah yang sudah lama tidak dilihatnya. Namun yang lebih menarik lagi adalah persoalan yang dibawa oleh Maisa Bungalan. Di Kediri, mereka harus berusaha bertemu dengan Pangeran Kudo Padmodoto, meskipun tidak dikenalnya secara pribadi dengan rapat. Namun mereka telah mendengar siapakah Pangeran Kudo Padmodoto, seorang yang masih sangat muda ketika mereka berada di Kediri. Tapi adalah suatu hal yang sangat wajar jika Pangeran Kudo Padmodoto itulah yang pernah mengenal Maisa Agni atau Witantra yang pernah bertugas di Kediri. Bagaimana pendapatmu Witantra? Bertanya Maisa Agni. Witantra menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, baiklah, aku akan menyertai kalian pergi ke Kediri. Mungkin kita akan menjumpai beberapa hal yang menarik, tapi mungkin juga menegangkan, sahut Maisa Agni. Memang mungkin sekali kita tidak tahu siapakah sebenarnya yang bermain di belakang segala peristiwa itu. Mungkin orang lain, mungkin keluarga terdekat dari Pangeran Kudo Padmodoto, bahkan mungkin Pangeran Kudo Padmodoto sendiri. Kenapa pangeran itu sendiri, Paman? Bertanya Maisa Bungalan. Ia tidak ingin dibayangi oleh daerah pedukuhan yang lahir sebagai anak laki-lakinya. Ia tidak ingin melihat lagi langkahnya yang dianggapnya sesat setelah ia berada kembali dalam lingkungan para bangsawan. Mungkin pula istrinya yang lain yang diambilnya dari kalangan bangsawan tidak mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh Pangeran Padmodoto. Tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain lagi. Kita tidak dapat menebak saja, tapi kita harus melakukan pengamatan dengan seksama. Maisa Bungalan mengangguk-angguk. Sebagian keterangan yang pernah dengarnya dari peristiwa itu memang belum merupakan pegangan yang dapat diyakini. Pendapat dan mungkin pendengaran dari Ki Wastu, bahkan dari anak perempuannya, masih mungkin pula bukannya kebenaran. Yang kita ketahui barulah kenyataan-kenyataan yang terjadi, berkata Witantra kemudian, bahwa perempuan itu telah diambil dari rumahnya dan disimpan di hutan tutupan, bahwa seorang hamba yang setia telah mengorbankan dirinya untuk melindungi anak laki-laki itu, sementara kemudian kau berhasil membebaskan perempuan itu dari tangan mereka yang menyimpannya. Latar belakang dari segala yang terjadi itu masih belum jelas. Itulah yang akan kita cari di Kediri, desis Maisa Agni. Baiklah, kita bersiap-siap. Kita akan segera berangkat. Persoalannya tidak boleh berlarut-larut, karena bahaya maut selalu mengejar perempuan dan anak laki-lakinya. Bahkan bahaya yang gawat akan mungkin sekali mengintai keluarga Maisa Bungalan yang ditinggalkan di rumah. Demikianlah, maka Witantra pun segera mempersiapkan diri. Maisa Agni dan Maisa Bungalan bermalam satu malam di rumah Witantra.
Di hari berikutnya maka mereka pun menghadap Maharaja Singosari untuk mohon diri. Mereka tidak mengatakan alasan mereka yang sebenarnya selain karena keinginan mereka untuk melihat kota yang sudah lama tidak mereka lihat itu. Ranggawuni yang memegang tahta Kediri tidak menahannya, namun ia bertanya kepada Maisa Bungalan, apakah kau masih memerlukan waktu yang panjang untuk memuaskan darah petualanganmu sebelum kau masuki satu lingkungan yang mapan? Maisa Bungalan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan suara dalam ia menjawab, ampun tuanku, sebenarnya lah bahwa perjalanan hamba ini adalah perjalanan yang terakhir. Hamba memang ingin mengikuti kedua paman hamba ini untuk melihat-lihat Kediri saat ini. Ranggawuni tersenyum katanya, baiklah, tapi cepatlah kembali. Maisa Bungalan menunduk semakin dalam, sementara Ranggawuni yang bergelar Sri Raja Wisnuwardana berkata selanjutnya, sudah masanya kau menempatkan dirimu pada tempat yang sesuai dengan pilihanmu. Hamba akan menjunjung titah tuanku, jawab Maisa Bungalan. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun segera meninggalkan Singosari. Namun Maisa Agni tidak sampai hati untuk melepaskan keluarga Mahendra begitu saja. Karena itu, agar Mahendra tidak terlalu terikat pada kewajibannya untuk melindungi orang-orang yang sedang diburu itu, maka ia pun telah mengirimkan 2 orang petugas sandi untuk membantu setiap saat diperlukan. Kau berada di sana sampai Maisa Bungalan kembali, berkata Maisa Agni. Katakan kepada Mahendra bahwa akulah yang memberimu perintah. Aku memilih kalian berdua karena Mahendra telah mengenal kalian. Jika orang lain yang datang, maka ia akan segera mencurigainya karena justru ia berada dalam keadaan yang gawat. Hampir berbareng dengan saat keberangkatan Maisa Agni, Witantra dan Maisa Bungalan, maka kedua orang itu pun pergi ke rumah Mahendra. Mereka harus ikut mengamati keadaan rumah itu. Tanpa mereka, maka Mahendra tidak akan dapat berbuat apa-apa sama sekali di luar rumahnya, hingga ia tidak akan dapat bekerja untuk mencapai nafkah atau kepentingan-kepentingan lain di luar pedukuhannya. Dalam pada itu maka 3 ekor kuda telah berderap meninggalkan gerbang kota Singosari menuju ke Kediri. Perjalanan yang membawa kewajiban yang berat, meskipun sebenarnya masalah itu adalah masalah orang lain. Namun di luar kesadaran Maisa Bungalan, ia pun telah terlibat terlalu jauh, hingga ia tidak mungkin lagi melepaskannya, karena masalahnya akan menyangkut jiwa seorang perempuan dan anak laki-lakinya. Perjalanan ketiga orang itu ternyata mengandung kegembiraan tersendiri. Di samping ketegangan karena kewajiban mereka di perjalanan, mereka melihat sesuatu yang sudah lama tidak mereka lihat. Perubahan-perubahan yang terjadi membuat hati mereka menjadi cerah. Dengan demikian maka Singosari benar-benar telah berkembang. Namun ada juga daerah yang mereka jumpai masih seperti beberapa saat yang lampau, tanpa perubahan apapun juga. Jalan-jalan, parit-parit dan dinding pedukuhan dengan cepat dapat mereka kenali sebagaimana mereka lihat beberapa waktu yang lewat. Daerah ini perlu mendapat perhatian, berkata Maisa Bungalan. Seolah-olah daerah ini adalah daerah yang mati, meskipun tanahnya subur dan air yang mengalir di parit itu tidak pernah kering. Namun jika penghuni daerah ini sudah menjadi puas dengan keadaannya, maka daerah ini akan segera ditinggalkan. Ya, Witantra mengangguk-angguk. Daerah lain telah berkembang semakin pesat dengan perluasan daerah persawahan dan kerja yang lain atas dasar peningkatan keterampilan, maka daerah ini sama sekali tidak bergerak. Kita akan singgah di pedukuhan ini kelak jika kita kembali, berkata Maisa Agni. Kita akan melihat apakah sebabnya. Maka daerah ini merupakan daerah yang terhenti perkembangannya. Mungkin justru karena daerah ini adalah daerah yang subur hingga tanpa kesulitan juga segala kebutuhan penghuninya telah terpenuhi. Namun bagaimanapun juga pedukuhan itu terasa sangat sepi. Meskipun suasananya sangat tenang, di pedukuhan lain terdengar suara pandai besi yang
sedang menempa beberapa jenis alat pertanian, sementara mereka kadang-kadang bertemu dengan seiring itik yang digembalakan. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa di bedukuan itu selain parit yang mengalirkan air yang bening, serta sawah yang nampak hijau segar, pohon nyur yang bergoyang disentuh angin yang lembut. Di sepanjang dinding bedukuan melingkari dari ujung sampai. Namun bagaimanapun juga perjalanan itu memang sangat menarik. Kita akan singgah di rumah seseorang atau kita akan langsung pergi ke istana Pangeran Kudo Padmodoto? Tiba-tiba saja Maisa Bungaran bertanya. Pangeran Kudo Padmodoto akan segera mengetahuinya pula. Jika ia pernah mendengar namamu, maka orang yang ada di sekitarnya yang berhubungan dengan peristiwa Ki Wastu serta anak cucunya akan segera bersiap-siap. Maisa Bungaran mengangguk-angguk lalu. Jadi apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita akan singgah lebih dahulu di istana Panji Kudo Suwono yang kini bertugas di Kediri sebagai wakil kekuasaan Singosari? Bertanya Maisa Bungaran. Jangan, Maisa Bungaran, sahut Maisa Agni. Dengan demikian kedatangan kita akan cepat diketahui, apalagi aku dan pamanmu Witantra pernah pula berada di Kediri dalam kedudukan yang serupa. Apa salahnya, Paman? Bertanya Maisa Bungaran. Dengan ragu-ragu ia memandang wajah Maisa Agni yang sudah berubah pula. Namun akhirnya ia mulai mengenalinya. Maisa Agni termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian berkata, kita tentu tidak akan dapat langsung menuju ke istana Pangeran Kudo Padmodoto. Kita harus berusaha mendapat keterangan serba sedikit tentang keadaannya, keluarganya, dan mungkin sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang dirinya. Witantra mengangguk-angguk sambil menyaut, ya, kita akan mencari beberapa keterangan tentang dirinya. Kita akan singgah di rumah Kakang Daredu. Ia adalah seorang pekatik yang pernah aku kenal ketika aku berada di Kediri. Aku pernah melihat rumahnya dan aku pun mengenal keluarganya, sahut Maisa Agni. Maisa Bungaran mengangguk-angguk, agaknya yang dikatakan oleh Maisa Agni itu memang paling baik bagi mereka. Demikianlah setelah mereka menempuh perjalanan yang panjang, mereka semakin mendekati Kediri, tapi karena perjalanan mereka bukannya perjalanan yang tergesa-gesa, maka mereka bertiga telah bermalam satu malam di perjalanan. Mereka masuki Kediri menjelang sore hari berikutnya. Maisa Agni ternyata masih tetap mengenal jalan-jalan di dalam kota Kediri, yang memang tidak terlalu banyak berubah. Hingga dengan demikian, maka Maisa Agni akan dapat langsung menemukan jalan ke rumah Daredu, seorang pekatik yang pernah dikenalnya ketika ia berada di Kediri. Kedatangannya benar-benar telah mengejutkan seisi rumah yang tidak begitu besar itu. Daredu yang umurnya sebaya dengan Maisa Agni telah nampak menjadi semakin tua, agak lebih tua dari Maisa Agni. Aku Maisa Agni, Ki Daredu. Oh, tuanku. Tiba-tiba saja Ki Daredu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Maisa Agni, namun cepat Maisa Agni menarik pundaknya sambil berkata, berdiri sajalah, aku minta kepadamu. Ampun tuanku. Daredu masih gemetar karena terkejut. Berdirilah, aku berkepentingan denganmu. Dengan ragu-ragu Daredu berdiri meskipun sambil terbungkuk-bungkuk. Aku datang untuk mengunjungimu, berkata Maisa Agni. Yang muda ini adalah kemenakanku, sedang yang setuaku ini adalah Kakang Witantra. Bukankah kau juga pernah mengenal namanya? Pekadik yang nampak sudah lebih tua dari umur yang sebenarnya itu menjadi semakin heran. Dengan suara tertahan ia berkata, tentu aku sudah mengenal tuanku berdua. Tuanku berdua pernah menjadi wakil kekuasaan Singosari di Kediri, dan hamba adalah pekadik yang rendah. Kedatangan tuanku membuat aku menjadi bingung. Maisa Agni tertawa, katanya, Ki Daredu jangan bingung. Aku datang untuk satu kepentingan yang tidak berarti. Aku ingin melihat kota yang bersih dan segar. Sebenarnya lah aku rindu untuk berkunjung ke kota ini. Tapi jika aku datang dengan resmi mengunjungi Panji Kudo Suworo,
maka aku akan kehilangan banyak kesempatan untuk melihat-lihat karena upacara resmi akan mengikatku. Tapi tuanku bertiga akan dapat tempat yang baik sesuai dengan kedudukan tuanku bertiga, berkata Daredu. Aku justru ingin menyusuri jalan kota Kediri dengan bebas. Aku ingin menyusup ke lorong-lorong kecil dan pasar-pasar yang terselip di sudut-sudut kota, jawab Maisa Agni. Di Daredu masih termangu-mangu, namun kemudian Maisa Agni berkata, Ki Daredu, apakah kami tidak kau persilahkan masuk dalam rumahmu? Tentu tuanku, jawab Ki Daredu tergopoh-gopoh. Namun kemudian, tapi rumah ini adalah rumah yang kecil, buruk, dan tidak mempunyai perabot sama sekali. Kami adalah orang-orang yang pernah menjadi prajurit, bahkan sebelumnya kami adalah petualang-petualang yang dapat tinggal di sembarang tempat dan keadaan. Prajurit tidak memilih medan dimanapun ia berada, ia harus dapat menyesuaikan dirinya, jawab Maisa Agni. Ki Daredu tidak dapat berbuat lain kecuali persilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam rumahnya yang tidak begitu besar. Di ruang depan yang disekat dengan dinding bambu dengan bilik-bilik berjajar 3 dan berpintu rendah, terhampar sebuah amben bambu yang besar, tidak ada pendopo yang luas. Tetapi amben itu cukup luas untuk duduk dan mungkin juga untuk tidur bertiga. Betapa enggaknya Ki Daredu menerima tamu yang baginya terlalu agung itu, namun ia harus menerimanya dan mempersilahkan mereka duduk. Ampun tuanku, kami sekeluarga tidak tahu apakah yang harus kami perbuat bagi tuanku bertiga. Witanta tersenyum, katanya, perlakukan kami seperti orang lain yang datang berkunjung kepadamu. Kau lihat bahwa kami tidak mengenakan pakaian besaran sama sekali, sehingga kami tidak datang dalam kedudukan kami. Kami datang atas keinginan pribadi dalam kepentingan yang bersifat sangat pribadi pula. Ki Daredu bergeser setapak dengan gelisahnya, jawabnya. Betapapun juga aku mengerti siapakah tuanku ini. Tapi sambil tertawa Witandra menjawab, anggaplah kamu orang lain dari yang pernah kau kenal itu. Ki Daredu menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, aku sekeluarga akan mencobanya tuanku. Jangan segan dan jangan kau katakan kepada siapapun juga siapakah kami sebenarnya. Katakanlah bahwa kami adalah saudara-saudaramu yang datang dari jauh, sedang anak muda ini adalah kemenakanmu. Ah, mana mungkin tuanku, wujud lahiriahku sama sekali tidak pantas untuk menyebut tuanku demikian, jawab Ki Daredu. Maisa Agni pun tertawa, katanya, tapi kau tentu tidak keberatan memenuhi permintaanku. Pergilah, kami sebagaimana kalian memanggil saudara-saudaramu. Ki Daredu masih saja dicekam oleh keraguan-raguan, namun katanya kemudian, biarlah aku menyebut seperti seharusnya, hanya jika tuanku bermaksud demikian, biarlah aku mencoba melakukan di hadapan orang lain. Baiklah, jawab Maisa Agni, dan sekali lagi aku berpesan bahwa kau dan keluargamu jangan sekali-kali mengatakan siapakah aku sebenarnya. Bagaimana aku akan menyebut sebuah nama jika ada orang yang bertanya kepadamu, tuanku, bertanya Ki Daredu. Maisa Agni mengerutkan keningnya lalu katanya, sebut saja dengan nama apapun juga. Ya, tapi nama apakah yang paling pantas aku ucapkan? Sebut aku dengan Damar dan Kakang Witandra dengan Gantar. Sedang anak muda ini sebut saja namanya Bungalan. Ia memang bernama demikian. Ki Daredu menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Maisa Agni berkata seterusnya, jika kau tidak berkeberatan, aku akan tinggal di rumahmu barang 3-4 hari. Kau tidak usah memikirkan apapun juga. Kami dapat tidur di amben ini, dan kami pun dapat makan apa yang selalu kau makan sehari-hari. Ah, desah Ki Daredu. Namun Witandra segera berdesis, jangan ragu-ragu. Kami sangat mengharap kesediaanmu menerima kami dalam keadaan yang wajar saja, seperti kau menerima orang lain, kecuali kami tidak membuat kalian terlalu sibuk dengan berbagai macam ketentuan. Unggah-ungguh kami pun akan mendapatkan kesempatan untuk berbuat dengan kepentingan kami sekarang ini.
Ki Daridu memandang Witantra dengan ragu-ragu, sementara Maesagni menjelaskan, kami memang mempunyai kepentingan khusus Ki Daridu. Nanti kau akan kami beritahu, aku tahu bahwa kau adalah seorang pekatik yang baik. Pada saat aku masih berada di Kediri, aku tahu apakah kau juga masih seorang yang baik terhadapku sekarang ini. Betapapun anggapannya, namun Ki Daridu harus menuruti permintaan tamu-tamunya yang aneh. Bahkan kepada keluarganya yang memperkenalkan bahwa ketiganya adalah saudara-saudaranya yang datang dari jauh. Nampaknya aku belum pernah mendengar namanya dan wujud mereka tidak ada kemiripan dengan Ko, desis istrinya. Mereka bekerja di kota, mereka sudah dipengaruhi oleh tata cara orang-orang yang berpangkat. Meskipun tidak terlalu tinggi, sedang kita, meskipun kita tinggal di kota. Tapi aku hanya seorang pekatik. Di kota mana? Bertanya istrinya. Kota Raja Singosari, bukan di Kediri. Oh, jauh sekali. Ya, jauh sekali. Mereka sudah rindu bertemu dengan kadangnya yang hanya menjadi seorang pekatik. Nyi Daridu mengangguk-angguk ketika ia berkesempatan menemui ketiga tamunya, maka katanya, kami mengucapkan terima kasih yang besar sekali bahwa kalian telah bersedia mengunjungi kami yang kecil ini. Apakah bedanya? Bertanya Maesagni. Kami juga priabdi yang kecil di Singosari. Tapi kalian bukannya seorang pekatik seperti suamiku. Maesagni dan Witantra tertawa, sementara Maesa Bungaran mengangguk-angguk kecil. Nyai, berkata Witantra, hampir seumur hidup kami tidak berkesempatan mengunjungi Kakang Daridu. Karena itu maka kami telah memerlukan untuk datang ke Kediri selagi kami masih mampu berkuda pada jarak yang cukup jauh. Terima kasih, desis Nyi Daridu. Bagaimana seorang yang menerima kunjungan saudara-saudaranya yang jauh dan jarang bertemu? Maka Nyi Daridu berusaha untuk menjamu tamunya baik-baiknya. Meskipun demikian, ketika ia menghidangkannya, ia pun berkata, hanya inilah yang dapat kami hidangkan. Luar biasa, berkata Maesagni, kami telah menerima kehormatan yang besar sekali. Ternyata bahwa Maesagni, Witantra, dan Maesa Bungaran telah menerima suguhan itu dengan senang hati. Mereka telah melakukan hidangan itu benar-benar seperti hidangan yang sangat menyenangkan. Demikianlah maka untuk beberapa saat Maesagni, Witantra, dan Maesa Bungaran akan berada di Kediri. Mereka telah menyusun rencana untuk melakukan tugas mereka dalam hubungannya dengan Pangeran Kudo Padmodoto. Setelah mereka beristirahat semalam di rumah Ki Daridu dan tidur bertiga di ambit besar di ruang depan, maka di pagi harinya mereka bertiga telah minta diri untuk melihat-lihat kota yang telah beberapa lama tidak mereka kunjungi. Meskipun ada juga perubahan yang nampak pada kota itu, tapi perubahan itu tidak terlalu besar hingga ketiganya dengan cepat dapat mengenali seluruh kota seperti yang mereka rencanakan. Maka yang mereka lakukan di hari pertama itu barulah lewat di depan istana Pangeran Kudo Padmodoto tanpa berbuat apapun juga. Istana itu adalah istana yang cukup menarik. Pangeran Kudo Padmodoto memang seorang yang kaya, yang memiliki tanah kerenggahan yang luas, beberapa tonggak hutan tutupan yang menghasilkan getah yang sangat mahal, memiliki bermacam-macam kekayaan yang tidak banyak dimiliki oleh para bangsawan yang lain. Kita harus mengenalnya lebih banyak, berkata Maesagni. Nampaknya istana itu tenang saja, desis Maesa Bungaran. Ya, sahut Witantra. Tapi siapa tahu bahwa di dalam dinding halaman terdapat beberapa orang yang dengan mata tajam, mata elang, memandang setiap orang yang masuk regol. Meskipun nampaknya mereka berbagai juru taman, namun mereka adalah orang-orang yang memang dipasang oleh pihak tertentu. Kita harus mengetahui lingkungan hidupnya, berkata Maesagni. Mungkin Ki Daridu mengenal 1-2 orang abdi dari sana itu. Mungkin pekadiknya, mungkin juga taman atau juru pengasuhnya. Sementara kita dapat mencari sumber yang lain, berkata Maesa Bungaran. Mungkin di kedai-kedai kita akan dapat mendengar serba sedikit tentang orang yang kaya raya itu.
Tapi kita harus berhati-hati, desis Witantra. Jika yang kita lakukan di kedai-kedai itu sempat mencurigakan orang lain, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita berusaha untuk tidak meninggalkan kesan yang dapat menarik perhatian orang lain, jawab Maesa Bungalan. Witantra dan Maesa Agni mengangguk-angguk. Mereka masih saja berjalan menyusuri jalan-jalan kota, tapi mereka berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sebenarnya lah Kediri adalah kota yang bersih dan teratur. Beberapa orang bangsawan di Kediri adalah orang-orang yang kaya raya, termasuk Pangeran Kudo Padmodoto. Namun agaknya di balik kekayaan itu tersembunyi api yang dapat membakar nafsu ketamaan dan kedengkian. Tapi masih belum nampak siapakah yang telah menyalakan api itu. Adalah kewajiban ketiga orang yang datang dari Singosari itu untuk mencari keterangan dan kemudian memecahkan persoalannya. Tetapi Maesa Agni, Witantra, dan Maesa Bungalan tidak tergesa-gesa. Ia harus melakukan dengan cermat. Yang terjadi atas Ki Tundoworo dan Ki Wangut adalah cermin dari ketergesa-gesaan itu, hingga mereka telah mengalami kegagalan mutlak, hingga mereka bukan saja tidak berhasil melakukan tugas mereka, namun mereka justru telah menjadi korban. Namun ternyata bahwa kegagalan Ki Wangut dan Ki Tundoworo telah tercium oleh para pengikutnya. Hari-hari yang telah dilalui ternyata terlalu lama tanpa ada keterangan dan berita. Dalam kegelisahan, maka para pengikut Ki Wangut telah mencari hubungan dengan orang-orang yang dikenalnya, merupakan jalur dengan orang-orang di Kediri. Tapi hubungan itu pun agaknya terlalu sulit untuk sampai kepada orang yang pertama. Meskipun demikian, agaknya orang-orang yang menjadi jalur hubungan dengan Kediri itu memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik dari sisa-sisa pengikut Ki Wangut yang gelisah. Hingga dengan demikian, maka berita tentang kemungkinan kegagalan usaha untuk membunuh perempuan dan anaknya itu telah terdengar oleh orang-orang yang bermain dengan rencana itu di Kediri. Mereka ternyata adalah orang-orang dungu, desis seorang yang berjambang lebat. Aku sudah mengira jika ia berhasil, maka ia tentu sudah menuntut upah yang kita janjikan itu. Setelah mereka dapat menyerahkan bukti-bukti kematian perempuan dan anak laki-laki itu, sahut seorang yang bertubuh tinggi. Agaknya pihak yang semula berdiri di luar persoalan ini telah menjadi sebab gagalnya rencana Ki Wangut. Aku semula menganggap bahwa ia memiliki kelebihan dari orang-orang lain yang pernah aku kenal, tapi ternyata ia tidak lebih dari seorang yang hanya pandai membual. Menurut pendengaranku, ia telah mengorbankan terlalu banyak pengikutnya, sedangkan akhirnya ia tidak berhasil sama sekali. Itu adalah akibat dari kebodohannya, berkata orang berjambang pula. Sementara orang bertubuh tinggi berkata, tapi kita tidak boleh terpancang pada sikap itu. Bahkan yang terjadi adalah akibat kebodohan Ki Wangut. Jika masalahnya menjadi semakin buruk, maka kita harus mengambil sikap lain. Maksudmu? Bertanya orang berjambang itu. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menelusuri masalah ini sampai ke Kediri, sahut orang bertubuh tinggi. Memang mungkin sekali, karena itu maka kita harus memperketat pengawasan di sekitar istana Pangeran Kudo Padmodoto. Mungkin ada orang yang ingin langsung menghadapnya untuk menyampaikan masalah ini, atau mungkin justru perempuan dan anak itu langsung dibawanya menghadap. Kita akan berhubungan dengan jaring-jaring yang sudah kita susun. Kita harus bekerja sungguh-sungguh. Taruhannya adalah segala kekayaan dan warisan yang pangeran kaya raya itu, sebab tidak seharusnya warisan itu jatuh ke tangan darah Padesan meskipun ia adalah anak Pangeran Kudo.